Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa kembali dengan Pak Hasan. Pembelajaran PAI kelas 1. Kali ini materi kita adalah Aku Cinta Al-Quran. Yang kita bahas adalah basmalah dan hamdalah. Masih bersama Pak Hasan. Ya, Al-Quran, ya pasti kita semuanya punya ya. Nah, ini ada gambar sebuah Al-Quran yang ukurannya sangat besar ya. Kalau kita buka itu harus menggunakan kedua tangan. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Ya. Umat agama lain juga punya kitab suci. Nah, kita sebagai umat Islam punya kitab suci yang dinamakan Al-Quran. Kitab suci itu adalah sebuah buku ya, berisi firman atau perkataan dari Allah yang memuat petunjuk-petunjuk sebagai pedoman hidup di dunia agar mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keistimewaan Al-Quran adalah menggunakan bahasa Arab. Walaupun ada di Indonesia, tetap menggunakan bahasa Arab. Di Inggris, Al-Quran juga tetap menggunakan bahasa Arab. Tulisannya pun, huruf-hurufnya pun juga Arab. Atau disebut dengan nama huruf hijaiyah. Nah, membaca Al-Quran ini mendapat pahala. Satu huruf seperti 10 kali lipatnya. Tapi kalau yang kita baca adalah terjemahannya, kita mendapatkan pahalanya adalah pahala belajar, bukan pahala membaca. Tapi kalau kita baca, meskipun kita tidak mengerti artinya, ya, yang Arab ini kita baca, maka kita mendapat pahala. Nah, Al-Quran, kata Al-Quran ini kan bahasa Arab ya. Nah, secara bahasa kalau diartikan menjadi bahasa Indonesia, Al-Quran itu berarti bacaan. Sesuatu yang berisi bacaan, yang dibaca. Nah, memang Al-Quran ini sebagai umat Islam kita harus membacanya. Mengerti atau tidak mengerti artinya kita baca. Habis maghrib, habis subuh, sesempat kita. Ya, kalau memang belum bisa membaca Al-Quran, maka kita hendaknya belajar dengan ikro atau kiroati atau apapun itu ya, agar kita bisa membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita sebagai orang Islam, Muslim, Muslimah, kok tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, maka sejak dini ya, sejak kecil kita belajar membaca Al-Quran. Suatu saat nanti insya Allah ya, kita bisa memahami artinya, memahami isinya. Nah, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah basmalah dan nanti adalah hamdalah. Nah, apa itu basmalah? Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disebut dengan istilahnya ya, basmalah. Kalau bismillah itu ya singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu juga singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah itu sendiri bahasa Arab sebenarnya ya. Berarti kalau basmalah itu berarti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia tulisan Arabnya seperti ini. Ya, sudah sering kita lihat. Artinya atau bahasa Indonesianya ini dia,
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah atau Pengasih ya, di beberapa terjemahan lain, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ini dia. Ini kalian hafalkan, artinya ini akan sering muncul di pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ujian ya. Kemudian, kapan sebaiknya kita mengucapkan basmalah? Nah, basmalah ini kan sangat baik kita ucapkan ya, karena disebut kalimah thayyibah ya, kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang baik kita ucapkan kapan? Saat akan melakukan kegiatan yang baik, kita ucapkan basmalah. Seperti sebelum membaca Al-Quran, kita ucapkan basmalah. Atau juga diawali dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum wudhu, nah, mau wudhu bismillah dulu. Sebelum belajar, itu juga bismillah dulu. Ya, yang baik-baik. Kemudian sebelum makan. Nah, ini mau itu makan siang, makan pagi, makan malam, atau makan cemilan, atau minum ya, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Makan jajanan juga begitu. Kita ucapkan sebelum makan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum tidur, kita ucapkan basmalah. Sebelum naik kendaraan, kita ucapkan basmalah. Jadi diawali dengan bismillah, 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 begitu. Kemudian membaca doanya, doa makan, doa tidur, doa naik kendaraan. Nah, dengan seperti ini maka akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan dari aktivitas kita itu sendiri maupun kebaikan yang berupa rahmat atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hamdalah, ya, membaca hamdalah. Apa itu hamdalah? Hamdalah itu mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini tulisan Arabnya seperti ini. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ungkapan hamdalah ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah. Berterima kasih kepada Allah. Nah, kapan sebaiknya kita mengucapkan hamdalah? Nah, ini dia. Setelah selesai melakukan kegiatan yang baik dan saat mendapat kebaikan. Contohnya, sesudah membaca Al-Quran. Jadi, shadaqallahul azim. Terus membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, sesudah belajar. Gitu? Doa sesudah belajar itu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah makan juga begitu, ada doanya sendiri ya, alhamdulillahilladzi dan seterusnya itu ya, itu kan hamdalah juga ada bunyi alhamdulillah. Kemudian mendapat hadiah, nah, mendapat kebaikan atau hadiah yang baik ya, bukan hadiah karena melakukan kejahatan ya, dapat juara misalnya ya. Yang penting mendapatkan kebaikan, sukses, nilainya jadi baik, itu kita ucapkan hamdalah. Kemudian bersin, sendawa. Bersin tahu ya, bersendawa juga tahu. Nah, setelah bersin, setelah bersendawa kita juga mengucapkan hamdalah, itu baik. Karena namanya bersin, sendawa itu kan kebaikan. Beda kalau bersinnya penyakit ya, tapi kalau bersin karena mungkin kemasukan sesuatu terus bersin, jadi keluar gitu ya, penyakitnya jadi keluar,
maka itu adalah kebaikan. Sendawa juga begitu, ini mengeluarkan udara dari dalam perut agar perut kita jadi nyaman. Itu adalah kebaikan. Maka ucapkan alhamdulillah. Dan yang keenam, bangun tidur. Ini juga kebaikan. Kita tidur bisa bangun ya. Itu adalah sebuah kebaikan, sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebelum bahasan akhiri ini ada beberapa hal ya. Basmalah dan hamdalah termasuk kalimah thayyibah ya, atau ungkapan yang baik. Ini basmalah dan hamdalah ini adalah dua ayat pertama dalam Al-Quran. Ya tak? Yaitu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ayat 1 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kita ucapkan sebagai bagian dari kebiasaan kita sebelum melaksanakan sesuatu yang baik, dan hamdalah sesudah selesai melaksanakannya. Semoga dengan kita sering membaca, mengucapkan basmalah dan hamdalah ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Demikian ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Pasan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.